Halo teman-teman, perkenalkan saya Adi Alfian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bapak Miftah Farid MPD. Pada video ini, saya akan menampilkan simulasi konseling dengan tema sulit menolak permintaan orang lain atau people pleaser. Dalam simulasi ini, saya akan memperagakan proses konseling antara konselor dan konseling, mulai dari membangun hubungan, menggali permasalahan hingga memberikan penguatan dan saran kepada konseling. Selamat menyaksikan. Halo. Halo, perkenalkan nama aku Dia. Aku sebagai konselor pada sesi konsultasi hari ini. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan hadir dan datang ke sini. Sebelum mulai, aku mau menyampaikan kalau obrolan kita di hari ini di sesi konsultasi pada hari ini itu akan terjaga kerahasiaannya. Jadi kamu tidak perlu khawatir dan sungkan untuk bercerita, karena tujuan kita di sini itu untuk sama-sama mencari solusi untuk masalah yang sedang kamu alami. Nah, jika kamu sudah siap, boleh diceritakan bagaimana keadaan kamu akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik, cuma lagi capek aja sama pikiran. Boleh cerita nggak apa yang bikin kamu kepikiran? Kenapa ya aku susah banget nolak kalau orang lain minta tolong. Padahal aku sendiri lagi banyak tugas misalkan, terus lagi capek juga. Jadi walaupun lagi sibuk, kamu tetap bantu orang lain? Iya, karena aku nggak enakan orangnya. Pernah nggak kamu jadi rugi karena kamu membantu orang lain? Pernah, pada saat itu ada salah satu teman saya yang memang dia minta tolong untuk mengerjakan tugasnya, tetapi tugas saya belum terpenuhi, dan pada akhirnya tugas saya hasilnya tidak maksimal dan dikumpulkannya telat. Oke, waktu itu kamu ngerasanya gimana? Kesel, marah, atau gimana? Sebetulnya saya kesel sama diri sendiri, pengen nolak tapi gak enak. Menurut kamu, orang yang nolak karena emang gak bisa membantu itu termasuk orang yang jahat atau enggak? Enggak sih sebetulnya, karena semua orang juga pasti punya kesibukannya masing-masing. Nah, berarti sebenarnya bilang enggak itu bukan sesuatu yang salah, karena diri kamu juga punya hak untuk bisa menerima atau menolak bantuan tersebut. Nah, iya juga ya, aku baru sadar. Dari cerita kamu, aku lihat kamu itu emang orangnya sangat peduli terhadap sesama, sama semua orang juga. Itu sifat yang baik, tapi jangan sampai karena kamu terlalu ingin membahagiakan orang lain, kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Kamu jadi capek, tugas kamu jadi keteteran, kayak gitu. Saran dari aku, coba kamu mulai menentukan prioritas. Misalnya, kalau misalnya kamu punya tugas, punya tanggung jawab yang lain, kamu prioritaskan kewajiban dan tugas kamu dulu, baru kamu boleh bantu orang lain. Atau misal ada teman kamu yang meminta bantuan, tapi kamu lagi gak bisa bantuin, kamu itu bisa menolak secara baik-baik. Misalnya, aku hari ini gak bisa bantuin deh, kayaknya lagi ngerjain ini, mungkin nanti kalau tugas aku udah selesai aku bisa bantuin kamu, kayak gitu. Jadi sebenarnya menjaga batasan itu bukan berarti kamu egois. Iya, karena kalau misalnya tugas kamu udah selesai, urusan kamu sudah selesai, kamu membantu orang lain juga, hasilnya akan maksimal, seperti itu. Iya, aku juga baru sadar kalau selama ini aku terlalu memikirkan penilaian dari orang lain. Ternyata bilang tidak itu bukan perilaku jahat. Nah, betul, karena semua orang juga tidak akan kecewa jika
orang yang mengerti itu pasti menghargai. Kamu tidak bisa membantu itu karena kamu ada kesibukan lain, punya tanggung jawab yang lain, seperti itu. Semoga setelah ini kamu bisa mulai membiasakan bilang tidak kepada orang-orang yang meminta bantuan kamu ketika kamu tidak bisa. Tidak perlu langsung berubah, yang penting kamu berani mencoba. Ya insya Allah ya. Masih banyak ya. Iya. Aku jadi lebih lega setelah kita ngobrol. Sama-sama. Terima kasih juga sudah bercerita. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan membantu kamu jadi lebih mementingkan diri sendiri. Tetap semangat ya. Ya insya Allah apapun situasinya akan saya jalani.